Melihat kedatangan sang anak, refleks Raja Birendra pun langsung berdiri lah gitu kan untuk menyambut si anak ini, karena dia pikir pada saat itu Pangeran Dipendra ini ingin memamerkan koleksi senjata api yang lagi dia bawa itu, Wak. Tapi hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan membawakan satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa massal atau pembantaian yang terjadi pada tahun 2001 lalu di Nepal, Wak. Nah, kasus yang mau aku sampaikan ini memiliki latar belakang cerita yang cukup berbeda nih dari kasus-kasus sebelumnya. Dimana pada kejadian ini, Wak, yang menjadi pelaku dan juga seluruh korbannya adalah orang-orang penting dalam kerajaan Nepal. Jadi pada tahun 2001 yang lalu, Wak, seluruh keluarga kerajaan Nepal ini meninggal dunia secara bersamaan dalam sebuah tragedi pembantaian di dalam istana mereka sendiri. Bayangkan sama kalian. Dan menariknya tanda kutip dalam sejarah kerajaan mereka, memang ada sebuah legenda yang konon katanya sudah memprediksi bahwa tragedi ini memang akan terjadi gitu loh. Nah, penasaran kalian dengan kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cekeran. Oke, Wak, seperti biasa sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, terlebih dulu aku mau jelasin sedikit tentang sejarah kerajaan Nepal nih, Wak, ya. Jadi negara Nepal atau yang memiliki nama resmi Republik Demokratik Federal Nepal ini terletak di wilayah pegunungan Himalaya yang berbatasan dengan negara Cina dan India. Ibu kotanya berada di mana? Di kota Kathmandu, yang merupakan apa? Salah satu titik keberangkatan pertama bagi orang-orang yang ingin mendaki ke puncak Everest. Dan by the way, Wak, Gunung Everest sebagai puncak tertinggi di bumi ini termasuk dalam administrasi wilayah Nepal, Wak, ya. Itulah kenapa negara ini mendapatkan julukan sebagai langit-langit dunia. Nah, itu aja informasinya. Nah, sejak tahun 2008, Wak, Nepal ini secara resmi mengubah bentuk pemerintahan mereka menjadi republik dengan kepala negaranya siapa? Presiden. Tapi nih, jauh sebelumnya sejak tahun 1768 sebenarnya Nepal ini menganut sistem monarki, Wak, atau sistem pemerintah di mana kekuasaan tertingginya dipegang sama siapa? Raja dan ratu dulu, tapi 2008 udah berubah ke presiden. Ya, dulunya memang ada banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di wilayah Nepal, Wak. Salah satunya adalah Kerajaan Gorkha. Nah, lalu seorang raja dari kerajaan Gorkha yang bernama Prithvi Narayan Shah akhirnya menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tadi menjadi satu kerajaan besar nih, yang kemudian disebut sebagai Kerajaan Nepal. Nah, sejak saat itulah, Wak, Raja Prithvi Narayan Shah tadi pun akhirnya naik tahta menjadi Raja Nepal yang pertama. Nah, sebagai seorang raja pertama, tentunya Prithvi Narayan Shah ini memiliki banyak sekali kisah yang akhirnya terus-terusan diwariskan ke generasi penerus kerajaan. Nah, salah satu kisah yang sangat populer tentang dia adalah kisah yang mau aku ceritakan inilah, yaitu cerita yang sangat melegenda bagi masyarakat Nepal hingga saat ini. Legenda tersebut bermula pada suatu hari nih ketika Raja Narayan Shah tadi lagi pergi ke hutan nih, Wak, buat berburu. Nah, di sana tanpa sengaja dia ketemulah sama kakek tua yang tampaknya kelelahan kali kakek ini. Raja Narayan Shah ini pun tergeraklah hatinya untuk nolong si kakek ini. Kasihan kakek inilah. Nah, dia kasihlah minuman, Wak. Minuman ini namanya minuman dadih. Jadi dadih itu semacam kayak yogurt dari susu gitulah, yang pada zaman dulu biasanya dimasukin ke dalam wadah atau gelas bambu kayak gitu. Dikasihlah dadih ini ke kakek ini kan. Singkat cerita, kakek tua ini pun dengan senang hati menerima dadih pemberian raja. Tapi, Wak, waktu itu bukannya diminum dadih itu sama si kakek ini. Secara mengejutkan, si kakek itu malah memuntahkan kembali si dadih itu ke dalam gelas bambu milik raja dan meminta Raja Narayan Shah ini untuk meminumnya balik. Jadi udah ditenggak ya, muntahinnya lagi, disuruh raja minum. Jadi raja diminta untuk minum bekas muntahan dia kayak gitu loh. Nengok kayak gitu tuh ya Raja Narayan nggak mau lah, jijik lah dia ya kan. Ngapa pula aku disuruh minum bekas muntahanmu gitu kan. Alhasil raja pun membuang dadih itu ke tanah, Wak. Waktu dia buang tanpa sengaja, bekas dadih itu mengenai kaki raja sendiri dan tanpa sengaja mengenai 10 jari kakinya raja. Nengok itu si kakek ini pula yang jadi kesal. Oh, kau sudah menolak persembahan dariku, maka kau akan menanggung akibatnya. Ingat baik-baik, dinasti yang kau bangun dan seluruh keturunanmu hanya akan bertahan sampai sejumlah
jari kakimu. Itu kata si kakek. Maksudnya cuma sampai 10 generasi aja nih. Wah, kena sumpah dia sama si kakek tua tadi, wah. Mendengar sumpah serapah si kakek, awalnya Raja Narayan Shah nggak terlalu menghiraukannya. Ngapa pula kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Kok yang udah kurang ajar ngasih aku minuman bekas muntahanmu kayak gitu ya kan? Tapi tanpa Raja ketahui, ternyata usut punya usut, kakek tua itu merupakan seorang petapa suci yang memang sedang menyamar, wah. Dia ini sengaja memberikan dadih bekas muntahannya ke Raja karena dia ingin menguji perilaku Raja Narayan Shah ini. Dan karena si kakek atau petapa suci ini menilai bahwa Raja Narayan Shah ini nggak lolos dari ujian itu, itulah kenapa dia akhirnya dengan tega mengutuk Raja beserta dengan keturunannya. Dikutuk Raja Narayan tua, raja pertamanya Nepal tuh. Dan sebenarnya setelah kejadian itu, keturunan-keturunan dari Raja Narayan Shah sebagai generasi penerus dinasti memang sudah mengalami banyak masalah, wah. Mulai dari perebutan kekuasaan untuk menjadi raja, munculnya dinasti baru yang bernama dinasti Rana yang mengkudeta kerajaan Nepal. Ingat bagian sini ya. Terus ada juga intervensi bangsa asing, sampai dengan pengasingan raja ke luar negeri juga ada. Semuanya pernah dialami sama kerajaan Nepal nih, wah. Tapi untungnya meskipun badai berlalu lalang menerpa kerajaan Nepal, dinasti Shah tadi tetap berhasil dalam mempertahankan eksistensi mereka. Nah, selama dinasti Shah ini masih ada dan kerajaan mereka masih utuh, maka kisah tentang petapa suci yang si kakek tua tadi yang mengutuk Raja Narayan Shah pun hanya akan tetap menjadi legenda aja di kalangan mereka. Tapi meskipun sebagai kisah legenda, cerita tersebut pun terus juga disampaikan secara turun-temurun ke generasi selanjutnya. Dan dari masa ke masa, cerita itu pun bisa dibilang berhasil membuat orang-orang ini penasaran nih tentang apa yang akan terjadi di generasi ke-10 nanti ya kan. Betulan apa enggak nih apa yang akan menimpa generasi ke-10 di dinasti Shah ini. Di generasi-generasi sebelumnya kan mereka ini selalu berhasil lah gitu kan, bertahan walaupun banyak sekali masalah gitu. Nah, nanti di generasi ke-10 ini kira-kira mereka bisa bertahan juga apa enggak nih? Atau justru mereka akan hancur seperti isu kutukan si petapa suci tadi. Nah, kalian juga pasti penasaran kan? Nah, inilah kita masuk nih ke soal generasi ke-10 dinasti Shah. Masuk. Nah, jadi setelah beratus-ratus tahun berlalu sejak kerajaan Nepal pertama kali didirikan itu, akhirnya tibalah masanya kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Birendra Bir Bikram Shah. Raja Birendra ini lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1945 dan beliau merupakan generasi ke-9 dari dinasti Shah. Ya, lalu pada tanggal 27 Februari 1970, Raja Birendra ini menikah dengan seorang perempuan bernama Aishwarya Rajya Laksmi Devi Rana. Nah, dari pernikahan ini Raja Birendra dan Ratu Aishwarya ini melahirkan anak-anak mereka yang merupakan generasi ke-10 nih dari dinasti Shah kan. Raja Birendra dan Ratu Aishwarya pun dikaruniai 3 orang anak waktu itu. Nah, anak pertamanya laki-laki bernama Pangeran Dipendra Bir Bikram Shah yang lahir pada tanggal 27 Juni 1971. Anak keduanya perempuan, Putri Shruti, lahir pada tanggal 15 Oktober tahun 1976. Dan yang terakhir anak bungsu mereka bernama Pangeran Nirajan yang lahir pada tanggal 14 November 1978. 3 anaknya laki-laki, perempuan laki-laki. Ya, ini generasi ke-10 nih. Nah, dari ketiga anaknya Raja Birendra dan Ratu Aishwarya ini, yang paling menarik perhatian adalah tentunya anak tertuanya, yaitu Pangeran Dipendra. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, sebagai anak laki-laki tertua, maka Pangeran Dipendra lah yang kelak akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Jadi dia ini adalah putra mahkotanya lah ini. Nah, dengan statusnya sebagai putra mahkota, maka tidak heran kalau sejak kecil Pangeran Dipendra ini sudah dilengkapi dengan pengawasan dan juga pengamanan yang sangat ketat. Hal ini memang dilakukan karena ayahnya, which is Raja Birendra tadi, ingin memastikan bahwa Pangeran Dipendra, anak sulung dia ini, selalu dalam kondisi yang aman. Selain didampingi oleh banyak pengawal kerajaan, sejak kecil Pangeran Dipendra ini juga sudah dilatih menggunakan senjata api sebagai bentuk bela dirinya. Orang waktu dia umur 8 tahun aja, bapak yang ngasih dia hadiah apa? Pistol. Pistol asli bisa tembak orang, Itulah pistol sungguhan. 8 tahun dikasih itu. Dan selain itu Pangeran Dipendra ini juga mendapatkan fasilitas berupa pelatihan teknik-teknik perang oleh seorang guru khusus yang memang ahli kali lah di bidang itu. Dengan begitu tentu nggak heran kan kalau Pangeran Dipendra ini pun tumbuh menjadi laki-laki yang sangat-sangat mahir dalam menggunakan senjata api. Bahkan dia juga diketahui memiliki kegemaran mengoleksi berbagai jenis senapan, Dan selain melatih Pangeran Dipendra
Dipendra ini untuk bisa bela diri, Wak, kedua orang tuanya ini juga berusaha memberikan pendidikan akademi yang sangat-sangat memadai untuk si pangeran. Pada masa itu, Pangeran Dipendra ini mengenyam pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah di Nepal. Barulah nanti pada saat dia memasuki perguruan tinggi pada tahun 1987, Pangeran Dipendra ini pun dikuliahkan di kampus yang sama seperti kampus ayahnya dulu. Bapaknya kuliah di mana, Nadia? Di Eton College Inggris, Wak. Dikuliahkan di situ juga dia di Inggris nih. Dan setelah lulus dari Eton College ini, Pangeran Dipendra pun lanjut menempuh pendidikan master dengan mengambil jurusan geografi di Universitas Tribhuvan, Nepal. Nggak sampai S2 aja, dia kuliah lagi lah. Dia dapat gelar PhD-nya kan, S3-nya di universitas yang sama juga. Dan selain mendapatkan pendidikan akademi yang baik, Wak, sejak usia remaja, Pangeran Dipendra ini juga sudah mulai diajari berbagai kemampuan lainnya, Wak. Dimana pada saat itu dia ini mendapatkan pelatihan militer dari Akademi Angkatan Darat Gurkha yang ada di Nepal. Dan dia ini juga tercatat pernah mendapatkan pelatihan pilot juga loh, Wak, dari Departemen Penerbangan Sipil. Banyak kali lah memang fasilitas yang dikasih sama dia, cara putra mahkota kok, ya kan. Nah, tapi di balik banyaknya fasilitas dan juga privilege yang aku sebutin tadi, Wak, ternyata memang hal itu berbanding terbalik dengan perasaan di dalam hatinya Pangeran Dipendra. Dimana meskipun Pangeran Dipendra ini hidup bergelimang harta, ternyata dia menyimpan rasa kesepian karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ya namanya juga raja sama ratu kan, Wak, masa-masa waktu itu lagi. Udah pasti agenda harian kedua orang tua ini kan padat kali ya kan, Wak. Alhasil ya udah, waktu untuk bermain bersama anak-anak pun menjadi sangat terbatas. Dan selain itu juga, Wak, setiap kali Pangeran Dipendra ini butuh sesuatu atau dia ingin sesuatu, orang tuanya itu ya pasti bakal langsung menuruti hal tersebut dengan apa? Dengan memberinya banyak harta. Pokoknya semua urusan yang berkaitan sama Pangeran Dipendra ini diukur pakai duit lah, Wak. Diselesaikan pakai foolish, dengan harta kayak gitu. Akhirnya kebiasaan itulah yang kemudian membuat Pangeran Dipendra ini memiliki karakter yang sangat keras. Setiap kali ada keinginan yang nggak terpenuhi nih, maka dia langsung mencak-mencak tuh, langsung marah dia tuh. Ditambah lagi dengan kemampuan bela dirinya yang memang sudah diajarkan sejak kecil, inilah yang membuat Pangeran Dipendra pun tidak akan segan-segan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap siapapun, pelayan-pelayan dia, pengawal dia, setiap kali dia lagi emosi. Nah, kayak gitu. Udah tuh kan, singkat cerita pada suatu hari Pangeran Dipendra ini datanglah dia, Wak, ke Inggris untuk memang ada keperluan gitu lah, ada kunjungan di salah satu tempat pengawalnya kayak gitu lah, nggak ngerti aku. Pengawalnya ini orang berkebangsaan Inggris, pokoknya ada keperluan lah di Inggris. Nah, dalam kunjungan tersebut tanpa sengaja Pangeran Dipendra ini ketemu, Wak, sama gadis cantik namanya Devyani Rana. Dan FYI dari sumber lain juga ada yang bilang kalau dia sama si Rana ini ketemu di kampus pada saat Pangeran Dipendra kuliah di Eton College tuh loh, Wak. Entah mana versi yang betul lah, tapi yang jelas dia sama Devyani Rana ini ketemunya di Inggris gitu ya. Devyani Rana ini adalah perempuan yang sangat cerdas dan mandiri, cantik pula dia tuh. Dan sama seperti Pangeran Dipendra, Wak, Devyani Rana ini ternyata berasal juga dari keluarga terpandang di Nepal, sama-sama orang awak lah gitu ibaratnya, bukan orang Inggris dia. Nah, di sanalah Pangeran Dipendra pun langsung menaruh hati sama gadis ini. Dan ternyata perasaannya itu pun disambut baik sama Devyani Rana ini, karena ternyata dia juga menaruh hati kepada Pangeran Dipendra. Dah, akhirnya singkat cerita mereka pun akhirnya mulai menjalani hubungan romantis atau pacaran nih berdua kan. Nah, pas hubungan mereka lagi anget-angetnya ini, tiba-tiba, Wak, Pangeran Dipendra pun mendapatkan kabar dari bapaknya, Raja Birendra. Bapaknya bilang kalau ternyata kondisi politik di Nepal lagi bergejolak nih. Dimana pada saat itu sekitar tahun 1990-an, Wak, mulai terjadi banyak sekali demo di Nepal yang menuntut adanya perubahan pada sistem pemerintahan mereka. Nah, karena kondisinya udah mulai nggak kondusif, akhirnya Raja Birendra pun bilang lah ke Pangeran Dipendra, anakku jangan lama-lama lah kamu di Inggris, segeralah pulang ke Nepal. Saat ini kondisi Nepal lagi nggak bagus nih, nak. Kalau ayah sampai kenapa-napa, kamu nanti yang langsung harus langsung siap untuk menggantikan ayah sebagai Raja Nepal gitu, kata bapaknya kan. Baliklah kau dulu. Mendengar perintah dari ayahnya, mau nggak mau akhirnya Pangeran Dipendra pun pulanglah duluan ke Nepal. Dengan berat hati dia meninggalkanlah kekasihnya itu kan, Devyani Rana, di Inggris. Dan sesampainya di Nepal, Pangeran Dipendra pun langsung diikut sertakan nih, Wak, dalam berbagai acara kerajaan. Nah, dari sekian banyak acara kerajaan tersebut, Wak, akhirnya adalah ini satu momen di mana Pangeran Dipendra pun dapat berkumpul kembali nih sama keluarganya, terutama sama ayah dan ibunya untuk membicarakan sesuatu. Lagi kayak quality
time lah itu kan sama keluarganya. Ini kayaknya momen yang tepat lah buat aku menyampaikan hal ini gitu. Nah, di kesempatan itu Wak, dengan mantap Pangeran Dipendra pun bercerita lah tentang hubungan dia sama pacarnya, sama Deviani Rana yang ada di Inggris nih. Di situ dia bilang, ayah, ibu, aku sangat mencintai seorang perempuan yang bernama Deviani Rana dan hubungan kami juga sudah sangat serius. Aku minta izin supaya ayah dan ibu bisa merestui hubungan kami supaya kami bisa segera menikah, kata Pangeran. Mendengar ucapan anaknya, Pangeran Dipendra ini, kedua orang tuanya pun langsung nanya lah, Deviani Rana itu siapa? Latar belakang keluarganya gimana? Apakah dia gadis yang baik atau enggak? Dan banyaklah pertanyaan lainnya ya kan. Secara putra mahkota nih, jangan sembarangan kau pilih perempuan kayak gitu kan. Dan setelah Raja dan Ratu tahu lebih banyak tentang Deviani Rana ini Wak, secara mengejutkan Raja dan Ratu atau kedua orang tuanya Pangeran Dipendra ini langsung menentang hubungan mereka. Nggak boleh. Kenapa? Nah ini nih dia. Kalian masih ingat gak tadi di awal aku cerita kalau pada zaman dulu tuh pernah ada dinasti baru yang berusaha mengkudeta kerajaan Nepal? Ingat kalian kan? Ternyata keluarga Deviani Rana ini adalah keturunan dari dinasti yang mengkudeta kerajaan ini. Jadi bisa dibilang nenek moyang keluarganya Pangeran Dipendra dan nenek moyang keluarganya Deviani Rana ini sudah sejak lama bermusuhan Wak. Namanya juga musuh tuh pasti sulit mau bersatu kan. Apalagi kalau yang dimaksud adalah bersatu dalam ikatan suci pernikahan. Ya wes angel kan Wak. Akhirnya Ratu Ashiwara pun langsung bilang nggak ada cerita nak, nggak bisa. Kau ini adalah putra mahkota kerajaan ini, jadi jelas tidak mungkin kamu menikah dengan seseorang yang merupakan musuh dari kerajaan ini. Kalau kau nekat nikahin dia, maka kau bakal kehilangan statusmu sebagai keluarga kerajaan. Ayah sama ibu tidak merestui hubungan kalian sampai kapanpun. Jadi secepatnya cepat kau putuskan aja gadis itu dan lupakan dia, kata mamanya. Nah, Pangeran Dipendra yang udah kepalang cinta kali sama Deviani Rana jelas nggak terima sama penolakan itu. Alhasil dengan emosi yang meluap-luap, dia juga balas balik. Aku hanya akan menikahi Deviani dan tidak ada yang bisa melarangku, kata dia. Dia juga keras. Dan ucapan Pangeran Dipendra itu ternyata nggak main-main. Sakit hati yang dia rasakan karena penolakan dari kedua orang tuanya itulah yang akhirnya membuat dia nekat melakukan tindakan di luar batas gara-gara nggak direstui. Wah, ini yang dia buat. Tindakan inilah yang kemudian berujung pada tragedi memilukan yang pernah terjadi dalam sejarah kerajaan Nepal. Apa yang dia buat masuk lagi ke tragedinya. Nah, jadi ceritanya Wak, pada tahun 2000 nih Wak ya. Pada saat Pangeran Dipendra ini merayakan ulang tahunnya yang ke-29 tahun, di momen itu secara mengejutkan Pangeran Dipendra pun mengumumkan bahwa dia akan segera menikah dengan Deviani Rana. Diumumkan itu. Hal itu jelas bikin keluarganya kaget lah kan. Kok bisa-bisanya kok ngumumin peristiwa kayak gitu kan. Alhasil banyak dari keluarganya termasuk adik kandungnya sendiri yaitu Putri Shruti itu langsung negur Pangeran Dipendra Wak agar tidak melanjutkan rencana pernikahan dia dengan Deviani Rana. Karena di situ posisinya semua keluarga besarnya Dipendra ini Wak udah pada tahu nih kalau gadis yang dicintai sama Pangeran Dipendra ini bukan gadis yang sepadan berdasarkan penilaian mereka lah gitu. Ini musuh nenek moyang kita nih. Tapi Pangeran Dipendra yang notabene-nya keras kepala ini lagi-lagi nggak mau nurut. Dia tetap kekeh mau menikah dengan Deviani Rana Wak. Bahkan di momen itu dengan marah-marah dia sempat mengucapkan sumpah serapah sama keluarga-keluarga. Kalau kalian masih tetap mau menentang aku sama pacarku Deviani Rana, aku habisi kalian semua ya. Jaga muncung kalian semua gitu. Kekesalan yang dirasakan oleh Pangeran Dipendra ini pun terus menyelimuti hatinya hingga akhirnya memuncaklah Wak di tahun 2001. Jadi ceritanya tanggal 1 Juni 2001 ini keluarga kerajaan Nepal akan mengadakan jamuan makan malam gitulah Wak di istana mereka. Nah, 2 hari sebelum acara ini dimulai, Pangeran Dipendra ini sudah lebih dulu menghubungi semua keluarga besarnya melalui telepon untuk memastikan nih berapa jumlah keluarga mereka yang akan datang di acara jamuan makan malam itu. Udah dipastikan keluarga ini datang nggak, catat berapa orang. Oh, dicatat itu Wak semua. Dah tuh 2 hari sebelumnya kan. Nah, singkat cerita di hari H acara jamuan makan malam ini dimulai, seluruh keluarga kerajaan itu pun sudah berkumpul di acara itu dan acara itu pun berlangsung dengan sangat hangat kali Wak. Pokoknya macam acara keluarga kali lah. Nah, pada saat itu setelah selesai makan malam, Pangeran Dipendra pun memilih untuk menuju ke bar yang memang sudah disediakan di istana Wak buat minum-minum sama sepupu-sepupunya. Ini biasa lah kayak gitu orang lagi jamu keluarga ya kan. Nah, awalnya semua baik-baik aja sampai akhirnya Pangeran Dipendra ini tampak sangat mabuk setelah banyak minum. Akhirnya karena udah mulai sempoyok
sempoyongan, Pangeran Dipendra pun izin ini dia mau istirahat duluan ke kamar. Sebab pada saat itu sepupunya merasa heran, Wak, karena kok tumben ya pangeran kayak gini, biasanya dia nggak pernah mabuk kayak gitulah gitu loh. Tapi waktu itu mereka nggak naruh curiga apapun, Wak, sehingga mereka pun mengizinkan Pangeran Dipendra untuk balik duluan. Ayo silakanlah pangeran, istirahat aku duluan gitu. Dan di sumber lain ada juga yang nyebutin kalau sebenarnya pada saat ini Pangeran Dipendra tuh cuma pura-pura mabuk aja, Wak. Dia tuh sengaja pengen balik ke kamarnya duluan karena dia mau bersiap-siap untuk melakukan aksi nekat yang memang sudah dia rencanakan ini. Nah, baliklah dia kan ke kamarnya. Dah tuh. Singkat cerita, tidak berselang lama kemudian setelah Pangeran Dipendra ini izin istirahat, secara mengejutkan Pangeran Dipendra ini tiba-tiba keluarlah dia lagi dari kamarnya menghampiri keluarga besarnya. Tapi anehnya kali ini dia keluar dengan menggunakan seragam tentara lengkap dan juga membawa senjata api. Pada saat itu dengan langkah tegap, Pangeran Dipendra langsung berjalan mendekat ke arah ayahnya, Raja Birendra. Melihat kedatangan sang anak, refleks Raja Birendra pun langsung berdiri lagi gitu kan untuk menyambut si anak ini, karena dia pikir pada saat itu Pangeran Dipendra ini ingin memamerkan koleksi senjata api yang lagi dia bawa itu, Wak. Tapi apa yang terjadi kemudian ternyata betul-betul di luar dugaan Raja, di mana dengan gerakan cepat Pangeran Dipendra langsung menodong senjata api yang dia bawa itu ke arah bapaknya, dan tanpa sempat mengatakan apapun, Wak, tepat disitulah Pangeran Dipendra melepaskan tembakan berkali-kali ke arah bapaknya sampai bikin bapaknya tersungkur ke lantai langsung. Semua anggota keluarga melihat kejadian itu apa nggak makin kaget, Wak. Mereka yang belum sempat memproses apa yang sedang terjadi ini lagi-lagi dengan gerakan yang sangat cepat, Wak. Mereka dikejutkan lagi ketika melihat Pangeran Dipendra yang langsung mengarahkan senjata api itu ke mereka semua dan mulai menembak dengan babi buta. Dari tembak bapak ya, sangat ditembaknya semua. Dalam waktu singkat, Wak, tembakan tersebut langsung membuat belasan anggota keluarga kerajaan ini terkapar nggak berdaya, termasuk siapa? Mama kandungnya Ratu sama dua adiknya tuh terkapar semua ya. Nggak berhenti di situ aja, setelah dia melihat keluarga nggak bergerak lagi, Pangeran Dipendra masih saja menendang mereka lalu menembak kembali di bagian kepalanya untuk memastikan bahwa mereka semua ini, Wak, betul-betul meninggoy. Dan barulah setelah memastikan kalau keluarganya sudah tidak bernyawa, secara mengejutkan gantian Pangeran Dipendra yang menembak dirinya sendiri. Tembaknya semua, tembaknya badai kepala dia sendiri. Bundir dia. Itu yang dilakukan Pangeran Dipendra, Wak. Dibantainya Raja, Ratu, adik-adiknya, keluarganya, which is ini keluarga besar Nepal, bayangkan sama kalian, dibunuh sama putra mahkota langsung. Pada saat kejadian itu para pengawal kerajaan, polisi dan tentara yang sejak awal memang berjaga-jaga di depan istana ternyata telat menyadari kalau di dalam istana sedang terjadi pembantaian dari orang dalam, which dari pangerannya. Dan tepat setelah mereka semua menyadari hal itu, mereka pun langsung berusaha mengevakuasi para korban nih dengan membawa mereka langsung pergi ke rumah sakit. Tapi sayangnya, Wak, sesampai di rumah sakit, nyawa Raja Birendra dan 10 korban lainnya termasuk Ratu dan kedua anaknya yang lain sudah betul-betul tidak bisa diselamatkan lagi, Wak. Tapi Pangeran Dipendra masih hidup dia ternyata, tapi koma. Nah, karena kejadian ini menewaskan seluruh keluarga kerajaan dan yang masih hidup hanya tinggal Pangeran Dipendra aja, hasil selama dia koma itu, Wak, Pangeran Dipendra ini terpaksa harus dinobatkan sebagai Raja Nepal yang baru karena dia masih hidup. Raja sebelumnya udah mati, harus segera diganti kan. Nah, jadi Raja Nepal dia bentar waktu koma tuh. Tapi sayangnya setelah koma selama 4 hari pada tanggal 4 Juni tahun 2001, Dipendra pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal dengan status sebagai Raja Nepal. Dan dengan demikian maka balik lagi lah kita ke kisah pertama yang aku sampaikan tadi. Kutukan si petapa suci yang dilayangkan kepada Raja Narayan Shah, Raja Nepal yang pertama, ternyata terbukti betul. Entah karena kebetulan atau apa nih, Wak, ya, tapi yang jelas dinasti Shah yang menjadi pemimpin kerajaan Nepal selama berabad-abad ini akhirnya benar-benar selesai dan habis di generasi ke-10. Habis. Gak ada, anak-anak Raja Birendra meninggal semua. Yang bunuh anak dia, putra mahkota, yang harusnya melanjutkan generasi ke-10-nya.
habis, selesai, putus. Nah terus siapa nanti yang jadi Raja Nepal akhirnya? Nah sejak kejadian penembakan itu akhirnya yang naik tahta menjadi Raja Nepal adalah saudara jauhnya nih dari Raja Birendra, yaitu pamannya yang bernama Gyanendra Bir Bikram Shah. Nah dia naik tahta. Tapi itu pun masa kepemimpinannya nggak berlangsung lama, Wak. Hanya sekitar 7 tahun aja. Kenapa? Karena pada tanggal 28 Mei 2008 Nepal secara resmi mengganti sistem pemerintahan mereka dari bentuk monarki atau kerajaan menjadi bentuk republik kayak kita. Udah nggak ada raja lagi, ada presiden. Dan dengan demikian maka berakhir jugalah era kerajaan dalam sejarah negara Nepal. Gitu. Jadi ini ada kriminal, ada sejarahnya juga, Wak ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang pembantaian yang terjadi di kerajaan Nepal. Sebenarnya masih banyak kali teori konspirasi yang beredar di masyarakat mengenai tragedi ini, Wak. Salah satunya adalah alasan pasti tentang kenapa Pangeran Dipendra ini memilih untuk menghabisi nyawa seluruh keluarganya. Memang dalam cerita ini tadi disebutkan kalau alasannya adalah gegara itu kan, asmara Pangeran Dipendra yang tidak direstui sama kedua orang tuanya kan. Tapi sebenarnya kebenaran akan hal itu juga belum terkonfirmasi secara langsung, Wak. Gimana mau dikonfirmasi? Orang mati semua kok, Pangeran Dipendra juga bundir kan. Masa sih cuma gara-gara perempuan gitu loh. Dan selain itu juga beberapa sumber menyebutkan bahwa setelah tragedi ini terjadi, Devyani Rana nih, pacarnya Pangeran Dipendra yang dipilih sama Dipendra yang katanya lebih memilih dia dibanding keluarganya ini, akhirnya memutuskan untuk pindah ke luar negeri, Wak, dari Nepal. Dan selain itu dia juga sudah tidak pernah mau menjawab setiap kali ada yang bertanya padanya tentang kejadian ini. Dia no comment gitu. Bahkan nih, Wak, ada juga teori konspirasi yang bilang kalau banyak sekali orang yang curiga bahwa sebenarnya kejadian ini juga dilatar belakangi oleh campur tangannya Raja Gyanendra, raja yang baru tadi tuh. Konon katanya dia jugalah yang mengompori Pangeran Dipendra untuk menghabisi nyawa keluarganya sendiri karena dia ternyata juga menginginkan tahta kerajaan. Tapi namanya juga teori konspirasi kan, mana yang betul juga Wak nggak ngerti. Yang jelas ayolah kita doakan semoga seluruh korban dalam peristiwa ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Dah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel. Sorry, aku. See you next video, Wak. Bye.